termasuk mutanatti'. Mutanatti' itu membahas yang tidak perlu berpikir tentang bagaimana zat Allah. Itu salah. Nggak mampu kita memikirkan zat Allah. Lah ini zaman rusak ini Bapak Ibu yang mulia. Sekarang itu orang sibuk membahas zat Allah. Allah tuh di mana ya? Allah tuh tempatnya di mana ya? Bertempat. Ini kata para ulama, tidak boleh membahas tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang layak berfikirlah kamu tentang makhluk-makhluknya Allah. Tapi kalau untuk urusan zat Allah nggak usah dibahas. Kok dibahas? Tergelincir otaknya nanti. Dan ini juga yang dimana-mana menjadi keributan antar umat Islam sekarang ini. Entah kawan Wahabi bilang Allah bertempat, yang ini akhirnya ribut. Kenapa? Sibuk bahas Allah itu di mana. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, bersyukur lagi dan lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia anugerah yang sangat besar kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan agama. Dialah Allah yang memberikan pertolongan pada kita sehingga kita bisa datang ke masjid ini. Allah yang memudahkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan akhirnya kita bisa melaksanakan salat subuh dengan cara berjamaah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka kita tidak akan mampu untuk melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah yang besar ini, anugerah mengamalkan agama, sehingga dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita di dalam mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita
dengan satu harapan ketika Allah memanggil kita dalam keadaan kita taat kepada Allah, dalam keadaan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan mendengar beberapa hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka semoga dengan kita mendengarkan hadis, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nur kalamullah, nur sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diharapkan kita mudah untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang ke-30. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca hadis yang ke-30. Al-haditsus salasun, hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathu anha. Haditsun hasan rawahu Daruqutni wa ghairu. An Abi Tha'labah, diriwayatkan daripada sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, yaitu nama beliau Jurthum ibnu Nashir radhiyallahu anhu. Kunyah beliau Abu Tha'labah, namanya Jurthum ibni Nashir radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala farada, telah memfardukan faraid, beberapa perkara-perkara yang fardu. Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian sekali-kali menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, dan Allah telah memberikan beberapa batasan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melewati batasan-batasannya Allah. Wa harrama, Allah telah mengharamkan asya'a, beberapa perkara. Fala tantahikuha, maka jangan kalian menerjang daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasakata, dan Allah pun diam, mendiamkan an asya'a, beberapa perkara. Rahmatan, karena rahmat, karena sayang, lakum, kepada kalian, ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhathu, maka janganlah kalian membahas anha, daripada apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haditsun hasan, hadis ini hadis hasan, rawahu, telah meriwayatkannya Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, wa ghairuhu, dan selain beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-30. Hadis yang termasuk daripada pondasi agama. Dan kita ketahui bahwa para ulama memberitahu kepada kita, agama itu kalau mau dibagi, maka hukum-hukum perintah-perintah agama itu sudah lengkap dalam hadis ini. Dan ini kelebihan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau bukan hanya mengumpulkan hadis 40, kemudian asal-asal memilih, tidak. Maka ini kitab Arba'in yang paling banyak digunakan oleh para alim ulama, kumpulan 40 hadis, ya, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi.
karena beliau luar biasa pemahamannya, mengumpulkan hadis-hadis yang mana hadis itu satu pendek tapi menjadi pondasi pokok di dalam agama. Nah, termasuk hadis ini. Hadis yang singkat pendek tapi begitu luas. Bahkan hampir keseluruhan agama ada di dalam satu hadis ini. Termasuk mungkin di awal hadis. Hadis yang pertama yang beliau tuliskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis tentang niat. Niat itu hampir isinya amal niat. Karena seperti apapun orang buat amal, nampak sesoleh apapun dia, tapi kalau niatnya rusak, maka amal itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pondasi letaknya di sana. Begitu juga hadis yang ke-30 ini. Kita tahu bahwa namanya agama itu isinya perintah Allah, fardu. Apa yang diperintahkan Allah, maka bisa jadi perintah itu kita tahu perintah yang keras, jadi fardu, ada perintah yang ringan, itu jadi sunnah. Fardu-fardu. Kemudian yang kedua, ada namanya batasan-batasan Allah. Allah memberikan had-had, ini kalau dilanggar maka akan kena hukuman. Maka jangan dilewati. Ada batasan-batasan. Kemudian di antara pondasi agama itu juga ada perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, kalau sudah diharamkan, jangan didekati. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala diamkan. Tidak diperintahkan, enggak juga dilarang, tidak dibatasi. Maka bagaimana? Perkara ini dinamakan dengan perkara mubah. Perkara yang boleh. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala diam, enggak dibahas. Ini boleh atau tidak, sunnah atau tidak, haram atau tidak. Fala tabhathu anha. Tidak usah banyak-banyak membahas, berarti hal itu diperbolehkan. Kadang ada orang sibuk, ini bagaimana? Yang nggak penting pun dia tanyakan, apalagi kalau kejadian itu terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi masalah besar. Karena kalau Nabi sudah mendiamkan, Allah sudah mendiamkan, Nabi juga membiarkan, maka berarti perkara itu menjadi mudah dan ringan. Satu kali Nabi pernah mengatakan bahwa berangkatlah haji, kata Nabi. Haji itu wajib. Maka Nabi enggak nyebutkan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Maka satu orang malah bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, Nabi diam. 2 kali orang itu nanya, tiap tahun ya Rasulullah atau bagaimana? Nabi pun diam. Maka kemudian ketika orang ini bertanya 3 kali, kata Nabi, seumpama aku mengatakan iya, maka haji itu akan wajib setiap tahun. Jadi hal-hal yang sudah Allah diamkan, itu bukan karena Allah lupa. Allah mustahil punya sifat lupa. Begitu juga Nabi. Nabi itu maksum. Walaupun Nabi itu manusia, tapi Nabi bukan manusia seperti kita. Nabi itu kalau salah, langsung ditegur Allah. Kalau Nabi itu lupa, memang ada potensi lupa, namanya manusia, tapi langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang didiamkan, wa ma sakata, apa yang dibiarkan oleh Allah. Allah enggak membahas ini apakah fardu atau diharamkan, maka enggak usah banyak membahas, asli hukum dikembalikan bahwa perkara itu ditengok. Ditengok, membahayakan diri ya berarti haram. Memberikan manfaat berarti boleh. Maka jangan mencari-cari hal-hal yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang meriwayatkan ini Abu Tha'labah namanya. Beliau termasuk sahabat yang masuk Islam, beliau termasuk yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang akhirnya kita kenal dengan istilah bai'atur ridwan. Dan orang-orang yang baiat di sana pada waktu itu langsung turun ayat daripada Allah.
Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang mukmin idh yubayyi'unaka tahta syajarah, yang mana mereka itu berbaiat kepada engkau di bawah pohon, syajaratul ridwan. Ini termasuk level sahabat kelas tinggi. Jadi sahabat itu pun punya level atas, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Asyrah Mubasysyarah bil Jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ini level-level sahabat. Kemudian ada sahabat yang ikut perang Badar, jumlahnya 313 orang. Ini level lagi tertinggi juga. Di antara level tertinggi di kalangan sahabat yang ikut bai'atur ridwan di bawah pohon yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka di sini hadirin Bapak Ibu yang mulia, dalam hadis ini sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata beliau, bahwa innallaha ta'ala faradha faraid. Allah telah memfardukan, mewajibkan beberapa hal. Yang fardu-fardu itu ada beberapa hal yang difardukan oleh Allah. Fala tudayyi'uha. Maka jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan apa yang difardukan oleh Allah. Kalau sudah diwajibkan, sedikit pun jangan dikurangi, karena dalam hal ini nggak ada negosiasi. Hal-hal wajib tidak boleh dikurangi, walaupun sedikit. Maka usahakan sebisa mungkin, paksakan diri untuk mengamalkannya. Sholat fardu 5 kali sehari semalam, jangan dikurangi walaupun 1 kali. Jumlah rokaatnya sholat subuh 2 rokaat, jangan dikurangi sedikit pun. Apa yang sudah difardukan oleh Allah, maka kerjakanlah sebaik mungkin, sebisa mungkin, jangan sedikit pun disia-siakan. Termasuk orang yang menyia-nyiakan amal-amal fardu. Contoh amal fardu itu sholat, yaitu kalau tiba waktunya sholat, kemudian dia tidak mengerjakan sholat, kalaupun dia kerjakan, sudah keluar daripada waktunya sholat. Ini namanya menyia-nyiakan sholat. Wajar dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Lah kok bisa orang sudah sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka itu orang yang mereka menyia-nyiakan sholat. Maknanya waktu sudah masuk, selagi batasan waktu itu masih waktu jawaz, boleh silahkan kerjakan. Gak harus memang waktu masuk kemudian langsung, bukan wajib. Ada waktu renggangnya. Tapi kalau sudah keluar daripada waktu, masih juga belum, ditunda, diulur, akhirnya keluar waktu, dia kerjakan juga sholat, maka orang seperti ini walaupun sholat, wailun lil musallin, dia termasuk orang-orang yang celaka walaupun mengerjakan sholat. Kenapa? Tadi dalam hadis fala tudayyi'uha, berarti dia telah menyia-nyiakan satu perintah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini termasuk dalil daripada jumhur dan madhab al-imam asy-Syafi'i tentang tidak adanya perbedaan antara fardu dengan wajib. Kan kita sering dengar ada ulama yang membedakan antara fardu dengan wajib. Enggak, fardu wajib itu mutaradifan. 2 lafadz yang berbeda lafadz tapi satu makna. Itu banyak dalam istilah bahasa Arab ataupun bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu biasa ada kalimat-kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Kadang digunakan kalimat yang ini 1 kali, kadang yang serupa dengannya walaupun lafadznya berbeda. Sama dengan fardu ataupun wajib. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat zuhur fardu, ya betul. Atau dia katakan sholat zuhur itu wajib, ya tidak ada salahnya. Di sini membantah tentang bagaimana pemahaman al-imam Abu Hanifah. Apakah kemudian beliau salah mutlak? Tidak, ya itulah namanya fikih. Fikih itu kan ada ikhtilaf. Mau tidak mau orang harus milih 1. Kalau milih 2 itu tidak punya prinsip. Imam Abu Hanifah memang beliau membagi. Fardu itu berbeda dengan wajib, kata Imam Abu Hanifah. Fardu itu yang memang betul-betul dalilnya itu qat'i, yakin 100%, gak ada kemungkinannya di dalam. Itu 100% dalil maka jadi fardu.
Kemudian beliau membagi yang namanya wajib itu dalil tingkatannya hanya dhanni, sangkaan kuat. 75% cukup. Kekuatan dalilnya tuh nggak sampai meyakinkan 100%. Selagi sangkaan kuat sudah cukup jadi dalil, maka perkara tadi kalau difatwakan dari dalil-dalil dhanni, dalil-dalil yang hanya batasannya itu sangkaan kuat, maka jadi wajib saja, kata Imam Abu Hanifah. Lah, jumhur ulama enggak. Baik itu dalilnya seperti dhanni atau yakin, itu pergi arahnya entah dinamakan fardu ataupun wajib, sama saja. Karena di sini Nabi yang mana tentu atas perintah Allah enggak membagi antara fardu dengan wajib. Di sini hanya ada fardu saja, selepas itu haram. Enggak ada fardu level di bawahnya wajib, kemudian selepas itu mubah, makruh baru enggak. Memang fardu tidak berbeda dengan wajib. Yang ada di sini diterangkan hanya fardu dan haram saja. Kemudian wa hadda hududan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan, beberapa batasan dalam perkara. Fala ta'taduha, maka jangan kamu melewati batasan-batasan yang sudah diberikan oleh Allah. Ini kalau kita membahas tentang fikih namanya babul jinayat. Bab tentang hukum pidana dalam Islam. Maka di situ akan ada yang diterangkan siapa yang mengerjakan ini maka dapat hukuman ini. Hukuman itu dalam istilah ilmu agama atau fikih dinamakan had. Had itu secara syarak, secara syar'i diterjemahkan hukuman yang tertentu yang diberikan oleh agama, oleh Allah atau Rasulullah dalam agama ini, supaya seseorang dia terhindar daripada maksiat. Jadi hukuman itu tujuannya bukan untuk menyakiti. Jadi kalau dikatakan misal di dalam hukum Islam itu ada siapa yang mencuri, kalau mencurinya sudah sampai 1 nisab, maka dipotong tangannya. Lah kok main potong-potong tangan aja nih orang-orang Islam. Agama Islam itu mengerikan. Tujuannya bukan potong tangan, supaya orang tadi terhindar daripada maksiat. Kalau dia sudah terhindar dari maksiat, maka dia masih berada di dalam batasan Allah, dia selamat dunia, selamat di akhirat. Jadi had, ada namanya had zina. Siapa yang berzina dalam hukum fikih terbagi 2, muhsan, ghairu muhsan. Dia zina sudah pernah nikah, dia zina belum pernah menikah, itu berbeda hukumnya. Hukuman di sini namanya had. Ada orang menuduh orang zina, nggak ada dalil, nggak ada bukti, enak saja dia tuduh orang, oh si fulan itu pezina itu. Maka kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti atas tuduhannya, tidak terbukti dan tidak ada dalil, maka orang yang menuduh ini pun terkena had, terkena hukuman. Jadi tidak boleh di dalam Islam asal-asal nuduh orang. Walaupun dia nampak orang soleh, nggak bisa. Buktikan. Sendiri dia apa buktinya, ramai apa buktinya. Dan bukti-bukti yang betul-betul diterima agama, kalau tidak sesuai, tidak ada bukti, tidak cukup bukti, malah orang yang menuduh tadi terkena had. Wa hadda hududan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa had, batasan-batasan agama. Ada had, hukuman-hukuman yang tertentu, jangan dilewati. Kalau kita lewati maka kita kerjakan bisa dihukum oleh syariat ini. Fala ta'taduha, sekali-kali jangan melewati batas. Lah ini agak hadis yang disampaikan namanya ringkas ya, ringkas. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin Bapak Ibu yang mulia, itu hukuman-hukuman itu ada semua. Di antara di zaman Nabi, orang yang dihukum ketika melanggar agama adalah ketika mereka meminum khamar. Dan ini kita membahas syariat Islam. Meminum khamar itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, kemudian sampai di zaman Abu Bakar Siddiq, Nabi dengan Abu Bakar, kalau ada orang meminum khamr, arak, minuman keras, meminum minuman yang memabukkan, itu dihukum dalam Islam. Hukumannya apa? Hukuman tadi dibahasakan tuh dalam bahasa istilah agama menjadi had.
Apa had hukumannya? Dicambuk 40 kali. Ini zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu seperti itu. Tahu-tahu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jadi khalifah, beliau menjumpai kalau ada orang meminum khamr, arak, kok kedapatan ada bukti dan segala macam, maka pada waktu itu beliau bukannya 40 kali memberikan hadnya enggak, tetapi dibuat 2 kali lipat menjadi thamanina jaldah, 80 kali cambukan. Ini zaman Sayyidina Umar. Nah, akhirnya jangan kita salah faham dengan yang ditulis, yang disampaikan dalam hadis umum tadi. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah memberikan beberapa had, batasan, jangan melewati batasan had itu. Jangan kita katakan nanti, lah Nabi udah buat 40 batasannya, kenapa kok dilebihkan? Ini Sayyidina Umar salah ini dalam hal ini. Enggak. Ini ijtihad. Kenapa beliau berani ijtihad? Nabi enggak memberi batasan di situ. Nabi enggak memberikan batasan. Beberapa hal. Jadi dalam agama itu ada had, ada ta'zir. Terkadangan orang enggak cukup, apalagi kata para ulama, di zaman Nabi keimanan itu luar biasa pada waktu itu. Maka ada orang minum khamr, arak di zaman Nabi, tapi sangat sedikit. Sangat sedikit pada waktu itu. Begitu juga kejadian di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu juga sangat sedikit. Tahu-tahu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang mulai meremehkan daripada hal atau meminum khamr itu dianggap ringan. Alah, cuma cambuk segitu saja, saya mah kuat. Banyak orang yang berbuat. Akhirnya beliau menambahkan takzir hukuman sehingga menjadi pelajaran bagi orang-orang lain. Dan ini tidak bertentangan dengan Nabi. Kenapa? Nabi sendiri kok memberitahu dalam hadis lain, kata Nabi, iktadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kata Nabi, kalau saya sudah wafat, iktadu billadzain, kalian ikut 2 orang ini. Min ba'di, selepas saya wafat. Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Ini perintah Nabi. Jadi apa yang dibuat oleh Abu Bakar menunjukkan hal itu pun sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar itu pun juga tidak akan mungkin bertentangan dengan apa yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi katakan, kalau saya nggak ada, ikut 2 orang ini. Siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Banyak hadis lainnya juga. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Kalian jagalah, berpegang teguhlah terhadap sunnahku, kata Nabi. Kalau sudah terjadi macam-macam kondisi, keadaan-keadaan, pegang teguh sunnahku. Tapi bukan cuma sunnah Nabi yang Nabi suruh pegang. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, ikutlah, berpegang teguh jugalah dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Siapa itu khalifah rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Lah, Nabi melanjutkan hadisnya, addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, gigit, pegang kuat-kuat sunnah itu. Padahal di sana ada 2. Sunnah aku pegang, ini yang pertama, kata Nabi, sunnahku pegang. Yang kedua, sunnahnya khulafaur rasyidin. Kalau kita mau belajar nahwu shorof, harusnya addu 'alaihima, pegang keduanya dengan kuat dengan gigi geraham kalian, bukan 'alaiha. Kalau belajar nahwu shorof itu harusnya alaihima. Oh, salah Nabi di sini. Bukan salah. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan ikut sunnah Nabi dengan ikut sunnahnya khalifah itu satu perkara. Sunnah Nabi dengan sunnah khalifah nggak mungkin itu berbeda. Maka kalau ada orang kok membentur-benturkan ikut Nabi atau ikut Umar, ini orang gila. Kamu mau ikut Nabi atau ikut Abu Bakar? Lah ini nggak bisa pilihan ini. Siapa yang ikut Abu Bakar ya ikut Nabi. Siapa yang ikut Sayyidina Utsman ya ikut Nabi. Siapa yang ikut Umar ibn Khattab ya maknanya ikut Nabi. Jadi apa hal-hal
yang terjadi walaupun berbentuk ijtihad di kalangan khalifah Rasyidin, maka hal itu pun juga kalau kita ikuti maknanya mengikuti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak hal-hal nanti yang mungkin Nabi tidak buat, itu nggak bisa langsung diklaim atau dituduh ini bid'ah. Banyak contoh pembukuan Al-Quran. Al-Quran nggak pernah kan dibukukan di zaman Nabi. Al-Qurannya ada, dibukukan jadi satu buku itu nggak ada. Maka ketika diusulkan pertama kali kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bukukanlah Al-Quran. Jawaban beliau apa? Wahai Umar, tidak mungkin saya membuat satu hal yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar pertama. Nggak mungkin saya membuat satu hal yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Maka apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah, ini baik, ini nggak pertentangan kok dengan Nabi. Akhirnya Allah longgarkan hati Abu Bakar, Quran pun dibukukan. Nah, kalau nggak ada coba ijtihad yang seperti itu, hilang agama. Karena penyebab dibukukannya Al-Quran pada waktu itu tidak kurang 80 hafiz Al-Quran waktu itu syahid di jalan Allah. Maka Sayyidina Umar khawatir, lah ini Al-Quran waktu itu nggak dibukukan. Al-Quran itu berada di dada-dadanya sahabat. Hafiz Quran, hafiz Quran, hafiz Quran. Di dada-dadanya para sahabat. Lah ketika Al-Quran itu kok dijaga oleh para sahabat dalam dada mereka, sahabat banyak yang mati syahid. Lah kalau nggak dijaga, nggak ditulis, nggak dibukukan, hilang itu Al-Quran. Kalau sudah hilang Al-Quran, bagaimana mungkin terjaga? Lah ini termasuk ilham yang Allah berikan kepada khulafa ar-rasyidin. Begitu juga hal-hal yang lain. Sayyidina Umar mengatakan bid'ah itu terbagi, ya jangan marah pula. Yang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah yang baik, Sayyidina Umar. Tidak boleh dikatakan ikut Sayyidina Umar atau ikut Nabi. Orang nggak paham. Hal-hal setelahnya juga begitu. Zaman Sayyidina Utsman, azan Jumat 2 kali. Kadang ada orang kan salah paham. Daripada ikut Utsman radhiyallahu taala anhu, baguslah ikut Nabi. Lah ini nggak paham. Dia membenturkan antara Nabi dengan Sayyidina Utsman. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Utsman itu pasti berkesesuaian dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak mungkin salah. Ya kalau kita mau buat maknanya dua-duanya boleh. Hal ini kok nampak sepertinya, maknanya nampak sepertinya itu memang dikerjakan sekaligus dua-duanya nggak bisa, ya boleh dipilih. Mau azan sekali boleh, azan 2 kali boleh. Tapi Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu pada waktu itu beliau tengok orang-orang kesemangatan agamanya sudah kurang dibanding dengan zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang. Zaman Nabi itu kalau berangkat Jumatan, Al-Imam Al-Ghazali menceritakan sahabat kalau berangkat sholat Jumat itu bawa obor. Kenapa kok pakai obor? Bawa obor. Berangkat Jumatan itu sebelum subuh. Zaman berganti zaman, di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu orang terlambat datang ke masjid. Maka beliau berpikir, 1 kali azan di luar mengingatkan orang, azan dekat pasar, azan kedua baru dalam masjid. Lah zaman Sayyidina Sayyidina Utsman kondisi sudah seperti itu. Tengok zaman kita. Azan khotib naik mimbar baru 1 shaf. Ketika khotib sedang khutbah penuh itu masjid. 90% umat Islam belum berada di masjid. Nah, kondisi kita yang tahu memerlukan betul-betul ikut Nabi kah, maknanya 1 kali atau 2 kali, kondisi kita yang bisa membaca. Maka kedua-duanya boleh diikuti. Siapa yang ikut Nabi, ikut Sayyidina Umar, maknanya ikut Nabi. Ikut Sayyidina Abu Bakar, ikut Nabi. Ikut Sayyidina Utsman juga ikut Nabi. Ikut Sayyidina Ali juga tidak menyalahi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahadda hududan fala ta'taduha. Allah memberikan beberapa batasan, maka jangan melewati batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Tapi jangan pula salah paham. Maknanya batasan tadi betul-betul hal yang tidak boleh dirubah. Tapi kalau batasan itu longgar, maknanya ada tempat ijtihad bagi para mujtahid. Lah kita saja ngakui Imam Syafi'i mujtahid, kita ngakui Imam Syafi'i mujtahid, Imam Abu Hanifah mujtahid, masa Abu Bakar bukan mujtahid? Tentu lebih mujtahid Abu Bakar dibanding Imam Syafi'i, tentu lebih mujtahid lagi Sayyidina Umar dibandingkan Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi mereka kalau selagi ada lahan untuk ijtihad,
maka di situ tidak bisa dikatakan menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pesan Nabi setelahnya, wasakata wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara. Jadi enggak semua Allah haramkan. Asya, beberapa perkara. Fala tantahikuha, maka jangan kalian dekati, jangan kalian kerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara yang penting juga, dan kita tidak akan mungkin bisa meninggalkan hal-hal yang berbau haram, kemaksiatan, kalau kita ini tidak memahami bahayanya maksiat. Jadi kalau orang masih memahami kenikmatan maksiat, maka bagaimana mungkin dia mau meninggalkan maksiat? Maksiat ini kalaupun nampaknya itu membuat kesenangan, kenikmatan, sampai ulama beri contoh. Paling mudahnya itu maksiat itu seperti gatal yang ada di badan kita. Penyakit gatal. Gatal itu kalau digaruk enak. Tapi kalau digaruk terus, lama-lama luka. Seperti itulah maksiat. Nampaknya seperti seolah-olah menyenangkan, tetapi berujung dengan musibah yang besar. Itulah maksiat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi dunia itu kalaupun senang, sedangkan susahnya saja banyak. Kalaupun senang, mata menyenangkan memang. Allah enggak pungkiri kalau dunia itu dikatakan memang menyenangkan, tapi bukan berhenti di sana. Mata'ul ghurur, kesenangannya itu menipu. Nampaknya senang, enggak taunya susah. Mau jadi presiden senang kan? Oh iya. Tanya presiden, senang enggak jadi presiden? Apakah Bapak setelah jadi presiden ini ada masalah-masalah hilang semua? Tanya presiden. Oh enggak, jadi presiden tetap masalah banyak. Jadi yang namanya masalah, kesusahan itu tidak akan hilang dimanapun, di posisi apapun berada, bahkan di puncak keduniaan sekalipun. Puncak keduniaan dia miliki, apakah kemudian selepas itu dia hanya senang, tidak ada susahnya? Oh susah juga ada. Presiden kalau dibilang Bapak hidupnya senang aja, tidak terima itu presiden. Wah kamu nggak paham, kamu banyak masalah saya ini. Lah masih susah Pak? Ya iyalah susah. Coba bayangkan ini, sebentar lagi saya pensiun ini, kata presiden. Susah itu. Jadi mata'ul ghurur, kalaupun senang, tapi senangnya itu nipu. Mulai dia naik, mulai di waktu itu bingung untuk memikirkan bagaimana cara turunnya. Jadi dunia begitu. Kalau sudah dapat puncak, itu menunjukkan sebentar lagi akan menjadi susah. Orang tuh kalau sudah jadi jenderal bintang 4, apa yang mau dicari? Tapi kalau sudah jenderal bintang 4 itu, Bapak Ibu yang mulia, oh itu tambah bingung itu. Kalau sudah jenderal bintang 4, tandanya sebentar lagi akan turun ke bawah, tidak bisa lagi ke atas itu. Dunia kalau sudah tambah ke puncak, maka selepas itu malah akan menyusahkan. Kita yang memang kata para ulama kita ini orang-orang kampung, maknanya orang kampung itu tidak tahu apa-apa. Ketika tidak tahu, melihat itu seolah-olah enak, seolah-olah bagus, karena kita nggak ada dalam posisi itu. Mereka yang berada di posisi yang kita anggap enak, ternyata susah isi di dalamnya. Itulah kehidupan dunia. Maka kemaksiatan apapun sebenarnya, kalau seseorang ingin menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka tidak akan bisa sebelum dia memahami apa yang dilarang oleh Allah. Maka di dalam perkara tadi ada satu kemudorotan yang besar. Kalau dia masih menganggap itu tidak bahaya, tidak apa-apa, maka dia tidak akan bisa meninggalkan, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa Allah diam dari beberapa perkara. Wasakata an asya rahmatan lakum. Diamnya Allah dengan beberapa perkara itu rahmatan lakum, adalah sebagai rahmat. Itu tanda kasih sayang Allah.
bukan karena Allah lupa. Fala tabhatsu anha, maka jangan dibahas apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan, enggak usah ditanya-tanya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an asya lam yuharrim fa hurrima li ajli mas'alatihi." Nabi bersabda, termasuk dosa yang paling besar yang dikerjakan oleh seseorang, dan dosanya itu saking besarnya itu menyusahkan orang Islam. Apa itu dosanya? Yaitu orang yang bertanya tentang satu perkara, yang mana perkara itu tidak diharamkan, hurrima li ajli mas'alatihi, akhirnya perkara itu malah diharamkan Allah dikarenakan dia terlalu banyak nanya. Ini kejadian, hadis ini memang di zaman Nabi khusus, karena perubahan syariat itu kan yang ada di zaman Nabi. Kalau Nabi sudah nggak ada, ya tentu syariat itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi kata para ulama, memang satu sisi hadis ini umum, hadis ini khusus. Tapi bisa jadi hadis itu umum. Maknanya apa? Maknanya kata para ulama, jangan membahas hal-hal yang tidak penting. Jangan membahas hal-hal yang tidak penting. Nabi bersabda, halakal mutanatti'un, hancur, celaka orang yang terlalu banyak bertanya. Nabi bersabda bukan satu kali, halakal mutanatti'un 3 kali. Halakal mutanatti'un, celaka orang yang terlalu banyak bertanya. Siapa itu al-mutanatti'? Dalam istilah bahasa Arab, al-mutanatti'un, al-mutanatti' al-bahith amma la ya'ni, orang yang suka membahas hal-hal yang tidak penting. Tidak penting dibahas. Termasuk kata para ulama, contoh yang tidak penting itu, satu orang baca ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran banyak hal, ayat yang diterangkan Allah, diantaranya Allah berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbihi. Wa im min syai'in, tidaklah daripada satu perkara apapun, illa yusabbihu bihamdihi, kecuali benda perkara tadi itu bertasbih pada Allah. Jadi semua makhluk itu kerjanya zikir. Batu zikir, pohon zikir, jalan raya zikir, bangunan zikir, tembok zikir, onta zikir, kerbau berzikir. Kenapa? Itu yang Allah katakan. Nah, cuma ada orang al-mutanatti'. Apa itu al-mutanatti'? Ditanyanya ke Ustadz. Ustadz, kira-kira batu itu zikirnya seperti apa caranya? Ini kata para ulama, ini salah satu contoh al-mutanatti'. Berguna enggak kira-kira? Allah cuma beritahu makhluk itu semua zikir pada Allah. Entah batu, entah apapun, zikir. Cara zikirnya berguna enggak kira-kira? Enggak perlu. Benda-benda yang mereka tidak diperintahkan ibadah taat, enggak diperintah mereka semua taat pada Allah. Itu maknanya. Lah kok kamu manusia yang memang ada resiko taat masuk surga, enggak taat masuk neraka, kok malah enggak mau taat? Itu maksudnya. Yang ditanyakan malah cara zikirnya batu, kan enggak berguna. Ini namanya al-mutanatti', orang-orang yang bertanya, membahas hal-hal yang tidak penting. Tapi bukan berarti enggak boleh bertanya, bertanya. Tapi zaman dahulu para ulama sering, kalau mereka ditanya, apalagi terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum fikih. Hukum fikih ini kan membahas banyak hal-hal yang terkadang kan belum terjadi. Akhirnya cara bertanya seumpama. Nah, Ustadz, seumpama ada begini. Jadi seumpama. Kalau sudah menggunakan kata-kata seumpama, maka dia berandai-andai. Hal itu belum terjadi, hal itu belum ada, maka ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama soleh, ulama salaf, mereka akan mengatakan, terjadi dulu perkara yang kamu tanyakan, baru datang kepada saya, baru saya jawab. Jadi halakal mutanatti'un, ini termasuk al-mutanatti', membahas dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Maka Ibnu Ishaq beliau mengatakan termasuk mutanatti'. Mutanatti' itu membahas yang tidak perlu, berpikir tentang bagaimana zat Allah. Itu salah. Nggak mampu kita memikirkan zat Allah. Lah ini zaman rusak ini Bapak Ibu yang mulia. Sekarang itu orang sibuk membahas zat Allah. Allah tuh di mana ya? Allah tuh tempatnya di mana ya? Bertempat. Ini kata para ulama.
tidak boleh membahas tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang layak berfikirlah kamu tentang makhluk-makhluknya Allah. Tapi kalau untuk urusan zat Allah nggak usah dibahas. Kok dibahas? Tergelincir otaknya nanti. Dan ini juga yang dimana-mana menjadi keributan antar umat Islam sekarang ini. Entah kawan Wahabi bilang Allah bertempat, yang ini akhirnya ribut. Kenapa? Sibuk bahas Allah itu di mana. Maka ini di antaranya kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, karena ini memang hal yang dibuat oleh setan, iblis laknatullah alaih untuk mengganggu manusia. Memang Nabi sendiri mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apa kata Nabi? Ya'ti syaitan, setan itu akan mendatangi ahadukum, salah seorang di antara kalian. Maka ini hadis sahih. Setan akan datang, kemudian membisikkan. Setan akan mengatakan, man khalaqa hadza? Yang menciptakan ini siapa? Masih diurut sama setan. Batu siapa yang ciptakan? Nengok gunung indah, siapa yang ciptakan gunung? Hatta yakul, diurut oleh setan. Siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan ini? Sampai akhirnya was-was baru. Kata setan, man khalaqa rabbuk? Lah kalau semua benda itu ada yang menciptakan, sekarang yang ciptakan Allah siapa? Kata setan. Ini dalam hadis sahih. Fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yangtahi. Maka siapa yang sampai berfikir-fikir dengan hal yang seperti ini, falyasta'id billah, hendaklah dia cepat-cepat baca ta'awudz. Itu datang dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yangtahi, stop, berhenti, jangan dilanjutkan pemikiran setan seperti itu. Kok Tuhan disamakan dengan makhluk? Ya jadi rusak. Nah, jadi rusak. Definisi Tuhan itu enggak diciptakan. Kalau diciptakan bukan Tuhan, namanya makhluk. Khalik, ya itulah perbedaannya dengan makhluk. Dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak henti-hentinya manusia akan bertanya satu sama lain, sehingga mereka pun akan mengatakan, ini hada Allahu khalaqal khalqa. Ini yang menciptakan Allah. Ujung-ujungnya dia tanya, faman khalaqallah? Nah terus kalau ini diciptakan Allah, yang ciptakan Allah siapa? Faman wajada min dzalika syai'an falyakul amantu billah. Siapa yang terasa sampai ada perasaan seperti ini, pertanyaan itu terbetik dalam hatinya, maka cepat-cepatlah dia katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ini dah keliru. Stop. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ini termasuk hal-hal yang mana kita ini tidak boleh terlalu dalam di dalam membahasnya, terutama dengan orang awam. Ada memang kajian-kajian khusus akidah yang harus dibahas dalam kepada orang-orang khusus. Tapi kepada orang-orang awam apa gunanya membahas hal-hal yang malah membuat rusak akidah mereka. Jadi halakal mutanatti'un. Hancur orang yang terlalu banyak membahas hal-hal yang tidak penting. Maka ini hadis yang sangat penting, singkat, tapi dari hadis yang singkat itu tadi yang kita dengarkan, hadirin Bapak Ibu yang mulia, malah hadis ini menunjukkan kesempurnaan agama itu, perintah itu ada di dalam hadis tadi. Allah memfardukan hal-hal fardu, jaga, jangan disia-siakan. Kemudian ada hal-hal yang diharamkan Allah, maka jangan didekati. Ada had yang dibatasi oleh Allah, jangan diterjang had-had itu. Kemudian yang terakhir, ada beberapa hal yang Allah diamkan, enggak usah banyak. Fala tabahatsu anha, enggak usah hal-hal itu dibahas. Kenapa? Allah mendiamkan bukan karena Allah lupa, enggak. Rahmatan lakum, tapi karena Allah itu punya sifat sayang kepada kita manusia, maka dibiarkan. Menunjukkan, kata para ulama, asli perkara itu mubah, selagi enggak dilarang, tidak diperintahkan, berarti perkara itu diperbolehkan. Ini hadis-hadis yang serupa dengan hadis ini banyak. Di antara hadis yang serupa, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, lafaz bunyi hadisnya, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya fahuwa halal, maka perkara itu halal. Apa yang diharamkan di dalam kitab Allah fahuwa haram, maka perkara itu haram.
Wa ma sakata anhu, apa yang Allah diam enggak dibahas, fahuwa afwun, maka itu berarti maaf, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka engkau terimalah maaf, terimalah kemudahan yang Allah berikan kepada engkau. Udah jelas mudah, maka terimalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ini hal-hal yang seperti ini perlu kita pelajari, bahwa kalau sudah mudah itu jangan disusah-susahkan. Kalau sudah mudah, bukan mencari-cari mudah, ya sudah Allah beri mudah. Maka Imam Abu Hanifah beliau sampai memahami qasar. Kalau kita sudah safar, termasuk kalau Imam Abu Hanifah jarak yang diperbolehkan qasar berbeda dengan Imam Syafi'i. Beliau hitungan 120-an kilometer. Agak lebih banyak jarak kilometernya dibanding Imam Syafi'i. Maka kalau sudah sampai jarak seseorang itu safar yang diperbolehkan qasar, maka menurut Imam Abu Hanifah qasar itu hukumnya wajib. Kata Imam Abu Hanifah, qasar itu meringkas sholat, jamak menggabungkan dua sholat, zuhur gabung asar itu jamak, maghrib gabung isya itu jamak. Qasar meringkas, zuhur 2, asar 2, isya 2. Yang bisa diringkas hanya sholat rubai, sholat yang 4 rakaat jadi 2. Lah sekarang qasar kata Imam Abu Hanifah wajib. Kenapa? Alasannya tadi, qasar itu hadiah dari Allah, dikasih mudah kok ditolak, kurang ngajar kata Imam Abu Hanifah. Sekarang kita kalau dikasih hadiah sama Pak Lurah, nah ini hadiah buat kamu 5 juta, kemudian kita tolak, oh enggak Pak, kira-kira tersinggung enggak Pak Lurah? Nah, sama Pak Lurah saja kita jaga hati. Kalau presiden ngasih hadiah ditolak berani? Enggak berani. Sekarang Allah kasih hadiah ditolaknya, maka kata Imam Abu Hanifah, ini orang tidak beradab. Ketika Allah memberikan keringanan, faqbalu minallahi afiyatahu, terimalah afiyah, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka ini hadis yang singkat yang pada pagi hari ini yang bisa kita baca, dan ini tadi adalah pondasi-pondasi yang penting di dalam agama kita. Kemudian kita harus meyakini bahwa dalam pengamalan agama, apapun itu perintah Allah, kalau ditegakkan maka mendatangkan kebaikan yang banyak walaupun kita belum paham. Jadi agama ini enggak nunggu paham dulu baru amal, enggak. Agama itu amalkan, faham enggak faham amalkan. Termasuk tadi urusan had atau jinayat, hukuman pidana dalam Islam, terutama zaman sekarang yang kita memang berada dalam kondisi had itu enggak ada lagi. Potong tangan enggak ada, had zina, hukuman orang zina sudah enggak ada, hukuman orang mencuri sudah enggak nampak, kemudian hukuman orang yang menuduh orang berzina sudah enggak ada. Had itu hilang. Dan zaman sekarang pun ditimbulkan satu hal kebencian. Islam itu mengerikan, Islam itu seperti ini, Islam itu seperti itu. Ini karena ketidakfahaman dengan agama. Tetap hukum itu kalaupun tidak ada dan tidak berjalan, jangan sampai kita memahami itu adalah hal yang buruk. Ada dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, wawaroda telah datang satu riwayat, kata Nabi, haddun yuqamu fil ardi khairun min matorin arba'ina sobahan. Haddun, satu hukum had ditegakkan. Haddun yuqamu fil ardi, kalau ada satu hukuman had ditegakkan di permukaan bumi, khairun, jauh lebih baik, min matorin, daripada diturunkan hujan, arba'ina sobahan, selama 40 hari. Kita tahu kalau hujan tidak turun-turun itu kemarau panjang. Susah. Manusia susah, binatang susah, seluruh makhluk hidup susah. Lah sekarang datang satu riwayat, dalam satu riwayat diterangkan, kalau seumpama satu had ditegakkan di permukaan bumi, itu jauh lebih baik daripada penduduk bumi mendapatkan anugerah turunnya hujan selama 40 hari. Jadi di sini diterangkan lebih baik. Lah hal-hal yang nampak baik sama kita, hujan nampak baik, nampak keberkahan, nampak tumbuh hijau-hijauan, sehat semua binatang, kemudian negara, air di mana-mana mudah, nampak baiknya. Lah sekarang
mungkin hal ini kita tidak nampak baiknya had. Urusan agama tadi masih tertutup, belum Allah buka pemahaman pada kita. Tapi fahamilah, jauh lebih baik kata Nabi ketika had itu ditegakkan daripada apa-apa yang kita anggap baik menurut pemahaman kita. Nah ini harus ditimbulkan pemahaman itu di dalam agama. Kalau mampu tidak mampu itu urusan lain. Maksudnya mampu tidak mampu, agama kan memang seperti itu. Di antara kita mungkin ibu-ibu, perempuan-perempuan kita, anak-anak kita belum mampu dia pakai jilbab, belum mampu nutup aurat. Tidak mampu dengan mengingkari kan beda. Kalau ada orang dia ini belum mampu nutup aurat, tapi dia tahu aurat itu wajib, insya Allah orang yang seperti ini hatinya masih bersih. Sebelum mati itu dapat hidayah itu. Tapi kalau dia ini nggak tahu, malah mengingkari itu wajib, ini susah. Maka sama dengan hal tadi, had, hukum-hukum itu ada dalam agama Islam. Memang ada. Kok diingkari? Ya susah. Kalau diamalkan atau tidak, ini step bahagian yang lain lagi di dalam agama. Mampu tidak mampu, itu dikembalikan kepada kemampuan setiap orang. Kalau tidak mampu, memang itu baru tingkatan iman dia. Nah, belum mampu, memang imannya baru segitu Allah berikan. Bukan karena pengingkaran. Maka ketika dia nanti ada kemampuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah taufik pada dia untuk mudah mengamalkan agama dan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini tentang satu hadis saja memang, tapi ini hadis yang banyak maknanya terkandung di dalamnya. Semoga bisa kita ambil pelajaran daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diterangkan oleh para alim ulama. Jadi tadi yang saya baca itu bukan keterangan dari saya, tidak. Itu semua baru cuplikan, bukan lengkap. Keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Mubin, syarah daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau Ibnu Hajar menerangkan lebih dalam lagi, saya hanya mengambil beberapa cuplikan penting itu yang tadi diterangkan dalam menerangkan syarah hadis yang ke-30. Mungkin sampai di sini. Di antara Bapak Ibu sebelum kita tutup doa kifar majelis, ada yang hendak bertanya? Ada yang mau bertanya? Maka dipersilahkan. Ada yang hendak bertanya? Bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya? 6:21. Silakan Pak. Azan dengan waktu maghrib itu kan lumayan jauh. Kalau kita sekarang kan azan pertama itu pada saat waktu maghrib. Ya. Ini gimana yang terbaik? Jadi tadi di sini sebenarnya kalau kita buka 4 madhab. Madhab itu fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh para alim ulama yang digali hukum dari Quran hadis. 4 madhab semua sepakat azan 2 kali itu sunnah. Jadi nggak ada yang mengatakan bid'ah. Ini yang pertama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Tapi bukan berarti azan 1 kali dilarang, enggak. Azan 1 kali itu Nabi yang buat. Azan 2 kali ini yang pertama kali memulai Sayyidina Utsman ibnu Affan. Lah bagaimana posisi cara membuat yang kalau memang ingin buat 2 kali? Kalau 1 kali mungkin di tempat kita cukup 1 kali, silahkan. Maka tadi kondisi Sayyidina Utsman pun kata para ulama punya alasan. Lah apakah alasan itu ada kemiripan dengan kondisi kita? Kalau ada kemiripan, ya memang itu baik untuk ditiru. Kalau ada kemiripan, hanya saja kalau memang kita merasa zaman kita jauh lebih baik keislamannya dibanding Sayyidina Utsman, lah ini mungkin keliru besar. Karena pasti di waktu itu wali-wali Allah sekelas sahabat masih banyak. Dan ketika sahabat masih banyak pun umat Islam sudah agak mereka itu berangkat ke masjidnya itu sudah terlambat dibandingkan di zaman Nabi. Lah apalagi zaman sekarang, dan kita sendiri bisa nengok. Kalau mau dibuat bagaimana? Azan 2 kali tentu tetap dibuat ketika waktu sudah masuk. Nah, waktu sudah masuk 12:05, 12:10 azan pertama. Kalau dulu nggak ada mic, nggak ada speaker, makanya Sayyidina Utsman ibnu Affan membuat azan itu di tempat orang paling banyak kumpul, di pasar.
Satu di luar, nah, dekat tempat perkumpulan orang. Kenapa kok dekat orang kumpul? Ya memang orang kumpul itu yang mau diingatkan. Orang tuh kalau sudah kumpul lupa. Lupa waktu, lupa diri, lupa Tuhan. Jadi orang tuh kalau sudah lupa Allah itu lupa diri memang. Nasullaha fa'angsahum anfusahum. Orang tuh kalau sudah nasullah, lupa pada Allah, fa'angsahum anfusahum, lepas itu lupa diri. Ini biasa memang begitu. Kok lupa diri, lupa Allah, lupa diri. Nah, jadi mengingatkan orang-orang yang sedang tidak ingat Allah, tidak ingat dengan kondisi, dibuat di sana. Ini yang dibuat oleh Sayyidina Utsman. Jadi kalau kita mau buat di masjid, dimanapun, itu terserah kondisi. Hukumnya kedua-duanya boleh. Jangan sampai menganggap ada orang yang buat di masjid dia azan 2 kali, dia salahkan orang yang azan 1 kali, ya ini salah juga. Atau ada orang yang azan 1 kali, yang buat 2 kali bid'ah. Nah, ini salah. Jadi dalam Islam kedua-duanya boleh. Karena satu itu yang dibuat langsung oleh Nabi, yang amal azan 2 kali dibuat oleh orang yang orang itu juga diridhoi. Nabi menyuruh untuk ikut dia. Siapa? Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi ditengok kondisi. Dibuatnya adalah kalau mau buat azan 2 kali setelah waktu masuk. Dan jaraknya nggak terlalu lama azan. Maka ada beberapa hal ketika orang itu membuat azan 2 kali, ada beberapa tambahan yang bisa dia dapatkan. Di antaranya yang pertama, dia akan bisa menjumpai namanya qobliyah Jumat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan qobliyah Jumat itu sunnah. Karena Jumat itu kedudukannya zuhur. Coba kalau kita nggak dapat Jumat, gantinya apa? Zuhur lah. Entah laki-laki entah perempuan. Ibu-ibu kalau nggak dapat Jumatan ya zuhur kan. Kita laki-laki kalau safar nggak bisa Jumatan, apakah kita kemudian sholatnya 2 rakaat? Niat Jumat sendiri nggak bisa. Nggak dapat Jumat ya zuhur. Baik dia jamak qashar ya zuhur. Maka karena zuhur itu Jumat kedudukan zuhur, zuhur ada qobliyah ada ba'diyah, sunnah itu pun nggak hilang ketika Jumatan. Nah sekarang kalau azan 1 kali itu nggak dapat. Azan ya langsung. Ini di antara yang difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka banyak kita tengok masjid-masjid kalau azan 2 kali, selepas azan mereka qobliyah. Dan gak lama 2 rakaat lepas itu azan kedua. Dan ketika jarak walaupun hanya 2 rakaat sholat tadi kemudian azan, ternyata masjid yang awal mula ketika azan pertama cuma 1 shaf itu langsung bertambah menjadi 6-7 shaf. Itu kita bisa perhatikan di tempat-tempat yang dimana-mana pun sekarang kondisi umat begitu. Kalau nggak dengar azan, nggak ke masjid. Nah, jadi baru dengar azan tuh baru bergerak. Dengar azan tuh baru wudu. Dengar azan tuh baru berjalan. Maka kalau ada renggang seperti itu, peringatan pertama, peringatan kedua, maka akhirnya baru masjid itu penuh. Dan akhirnya umat ini, coba kita tengok subuh, berapa orang lah yang duduk dalam kajian? Maghrib, Isya kalau kajian, berapa orang lah yang duduk kajian? Ketika Jumat, berapa kali lipat sebenarnya jumlah umat Islam yang hadir waktu Jumatan? Maka maknanya sebenarnya yang belum tersentuh dakwah itu jauh lebih banyak daripada orang yang sudah tersentuh dakwah. Kalau kita hanya mencukupkan diri dengan 10% yang datang ke masjid, berarti 90% umat Islam nggak tersentuh dakwah. Sudahlah mereka nggak tersentuh dakwah, waktu khutbah datangnya ketika khutbah sudah selesai. Kapan dapat nasihat agamanya? Sudah sekali seminggu, enggak pula dapat, kan kasihan. Siapa tahu dengan cara mereka duduk, dengarkan khutbah, semoga khotibnya enggak aneh-aneh kan. Kadang ada juga khotib, selesai khutbah bertambah rusak orang dengar, ada juga. Nah, bertambah benci pada satu sama lain, ada juga. Kalau betul-betul khotib itu tausiah itu memberi wasiat takwa. Semoga ada yang teringat sedikit, 2 kalimat, 3 kalimat, selesai khutbah, pulang ke rumah langsung ada niat untuk merubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Ini beberapa hal yang kondisi tentu kita yang jauh lebih mengetahui. Ada yang hendak bertanya lagi? Ya, saya kira cukup Bapak Ibu yang mulia. Ini yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.